Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami di sini dari kelompok 1. Kami di sini ingin memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan materi Hakikat Manusia sebagai Individu dan Makhluk Sosial. Saya sendiri bernama Abdullah Galib Kilwo dan teman saya yang di samping. Dan saya Fili Kesya Lamau. Dan saya Rumstianingsi. Saya Agus Wahyu Hidayat. Saya Priyanis Menapendi. Saya Anto Risna. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sifat dasar atau ciri utama yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa dilepaskan dari dua peran penting, yaitu sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Kedua peran ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah manusia sebagai individu. Pengertian individu, manusia sebagai individu berarti manusia adalah pribadi yang unik, memiliki ciri khas, kepribadian, potensi, dan kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki kehendak, perasaan, dan pemikiran sendiri. Ciri-ciri manusia sebagai individu memiliki identitas dari nama, karakter, kepribadian, memiliki hak dan kewajiban pribadi, mampu berpikir dan mengambil keputusan sendiri, memiliki potensi dan bakat yang berbeda-beda, bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Contoh perilaku manusia sebagai individu: belajar untuk mengembangkan kemampuan diri, menentukan cita-cita dan tujuan hidup, mengambil keputusan secara mandiri, mengembangkan bakat seperti seni, olahraga, atau akademik. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial dibagi menjadi 3, yaitu pengertian makhluk sosial, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, dan contoh perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Pengertian makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial berarti manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan serta interaksi dengan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, yaitu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, melakukan interaksi sosial seperti komunikasi, kerjasama, dan hidup dalam kelompok atau masyarakat. Dan yang terakhir, mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada contoh perilaku manusia sebagai makhluk sosial, yaitu gotong royong di lingkungan masyarakat, tolong menolong antar sesama, bekerja sama dalam kelompok, menghormati pendapat orang lain, dan menjalani hubungan pertemanan. Selanjutnya, hubungan manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Manusia tidak bisa hanya hidup sebagai individu saja, karena dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan orang lain. Sebaliknya, kehidupan sosial yang harmonis juga membutuhkan individu-individu yang bertanggung jawab. Contohnya, seseorang belajar dan bekerja untuk kepentingan diri sendiri sekaligus bermanfaat bagi masyarakat, mengembangkan potensi diri agar dapat berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sangat penting agar tercipta kehidupan yang harmonis. Manusia harus mampu menghargai hak orang lain, menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dan mengembangkan diri tanpa merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah hakikat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki akal, perasaan, kehendak, serta hidup sebagai individu dan makhluk sosial dalam suatu lingkungan dan kebudayaan. Oke, teman-teman, sekian video penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dadah.